Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alur dari program yang dapat menentukan tahun kabisat dan juga jumlah hari dalam bulan-bulannya. Di sini yang pertama kita menggunakan include_stdio.h di mana ini merupakan header file standar untuk input dan output yang diperlukan oleh fungsi printf dan juga scanf. Kemudian int main merupakan deklarasi fungsi utama yang dapat mengembalikan nilai integer dalam program. Oke, kemudian kita memiliki tiga variabel yang bertipe integer, yaitu a sebagai tahun, B sebagai bulan, dan juga hari kabisat. Kemudian masuk ke penginputan tahun dan bulan. Di sini terdapat output yang akan menginput nilai dari tahun, kemudian dibaca oleh scanf dengan menggunakan specifier %d untuk tipe integer, dan akan disimpan dalam alamat variabel A. Di sini juga terdapat output yang akan menginput nilai bulan, kemudian dibaca oleh scanf dengan menggunakan specifier %d, dan akan juga pula disimpan dalam alamat variabel B. Kemudian masuk ke kondisi di mana menentukan tahun tersebut kabisat atau bukan. Jadi, jika tahun yang diinput habis dibagi 400 atau habis dibagi 4, maka printf akan mencetak bahwa tahun tersebut adalah tahun kabisat. Di sini menggunakan specifier %d karena untuk memanggil nilai dari A yang bertipe integer. Apabila kondisi ini salah, akan lanjut ke kondisi selanjutnya, di mana jika tahun tersebut habis dibagi 100, maka printf akan mencetak bahwa tahun tersebut bukan tahun kabisat. Kemudian lanjut ke else apabila kedua kondisi di atas tidak terpenuhi. Berarti tahun tersebut bukan tahun kabisat pula. Kemudian masuk ke penggunaan array untuk nama bulan dan jumlah hari. Di sini terdapat deklarasi array pointer yang bertipe char karena di dalam array ini nanti berupa string. Di sini memiliki 13 elemen, di mana elemen pertama atau indeks 0 itu bernilai kosong. Dan indeks ke-1 sampai ke-12 itu merupakan nama dari bulan-bulannya. Jadi array ini digunakan untuk menyimpan nama bulan berdasarkan nomor bulannya. Jadi contoh nomor bulannya itu merupakan indeks ke-1, berarti dia merupakan bulan Januari. Kemudian di sini ada deklarasi array yang bertipe integer dengan 13 elemen, di mana elemen pertama atau indeks 0 itu bernilai kosong, dan elemen ke-1 sampai ke-12 itu merupakan jumlah hari standar pada setiap bulannya. Kemudian di sini ada pengecualian untuk bulan Februari. Jadi, jika bulan yang diinput sama dengan 2, berarti bulan Februari, dan tahun yang diinput juga memenuhi kriteria dari tahun kabisat, maka jumlah hari pada bulan Februari ini adalah 29. Namun, apabila ini tidak terpenuhi, maka ke else, di mana hari kabisat atau jumlah hari pada bulan Februarinya itu akan diatur ke dalam nilai array hari sesuai juga dengan B atau bulan yang diinput. Kemudian di sini mencetak untuk jumlah hari pada bulan yang diinput, yaitu menggunakan specifier %s karena array-nya berupa char. Kemudian tahun dan jumlah harinya ini menggunakan specifier D karena A dan hari kabisat bertipe integer. Kemudian ada program untuk menghitung jumlah lembar atau koin pecahan dari uang yang diinput. Sini kita menggunakan long int untuk variabel uang supaya menangani jumlah uang yang cukup besar. Kemudian masuk ke penginputan jumlah uang, di mana di sini adanya output yang akan menginput jumlah uang, kemudian dibaca oleh scanf dengan specifier formatnya itu %LD untuk long int dan akan disimpan ke dalam variabel uang. Kemudian di sini ada kondisi di mana jika uang kurang dari atau sama dengan 0, maka printf akan mencetak peringatan bahwa jumlah uang itu tidak boleh bernilai negatif, berarti dia harus positif dan tidak boleh juga 0. Kemudian return 1 untuk mengakhiri fungsi main di dalam dan mengembalikan nilai 1 yang menandakan adanya error. Kemudian masuk ke penggunaan array untuk pecahan uang. Jadi di sini ada deklarasi array pecahan yang bertipe integer dengan 14 elemen, di mana setiap elemennya itu berisi pecahan uang yang dimulai dari pecahan terbesar hingga pecahan terkecil. Kemudian ada INTA, yaitu ukuran total dari pecahan atau array dibagi dengan ukuran tiap elemen dari pecahan array tersebut, sehingga menghasilkan panjang dari array. Jadi A ini itu sebagai panjang array. Kemudian masuk ke perulangan untuk menghitung pecahan. Nah, di sini ada deklarasi lembar yang bertipe integer dengan 14 elemen. Array ini digunakan untuk menyimpan jumlah lembar atau koin dari pecahan yang awalnya diinisialisasikan ke 0, berarti belum ada yang dihitung. Kemudian perulangan I dimulai dari 0, dan I akan berhenti ketika orang dari A, yaitu A-nya bernilai 14, maka I sama dengan 13. Dan increment I, yaitu iterasi akan ditambah 1. Kemudian terdapat lembar I, yaitu uang dibagi dengan pecahan ke I. Maksudnya adalah berapa lembar pecahan yang bisa dimasukkan ke uang tanpa melebihinya. Kemudian ada uang dikurangi dengan nilai total yang sudah dihitung. Jadi lembar yang sudah
dapat tadi dikali dengan pecahan, kemudian dikurangi dengan uang, maka uang sekarang adalah sisa dari operasi tersebut. Kemudian di sini ada printf yang akan mencetak pecahan dan jumlah yang sebagai header untuk output nantinya. Kemudian ada perulangan di mana ini untuk memproses pecahan satu persatu. Jadi perulangan untuk mengulang kembali format dan mencetak seluruh pecahan. Ada deklarasi array hasil yang bertipe char dengan ukuran 15 byte. Jadi dia ini untuk menyimpan string dengan ukuran yang lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian di sini ada kondisi di mana untuk mengecek pecahan tersebut ribuan ataupun tidak. Jika pecahan tersebut lebih besar atau sama dengan 1000, maka cara mencetaknya yaitu di belakang titik pada nilai tersebut harus memiliki 3 digit 0. Maka itu termasuk ke pecahan ribuan. Nah, sedangkan apabila tidak terpenuhi, maka pecahan tersebut berarti bukan pecahan ribuan dan dicetak seperti biasa saja. Mencetak string hasil dengan rata kanannya itu 8 karakter dan mencetak integer dari lembar ke i itu dengan lebarnya itu 6 digit rata kanan.